Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi wakil presiden termuda setelah dilantik pada Minggu 20 Oktober 2024. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini bakal menjadi orang nomor 2 di Republik ini untuk periode 2024 sampai 2029. Ia juga tercatat sebagai wapres termuda sepanjang sejarah Indonesia. Publik pun menanti kerja-kerja Gibran sebagai wapres di pemerintahan mendatang. Sebenarnya apa sih tugas dan wewenang wapres dan sejauh mana Gibran bisa menjawab berbagai tantangan yang tengah menanti di pemerintahan ke depan? Wakil Presiden adalah jabatan pemerintahan yang berada satu tingkat lebih rendah daripada Presiden. Kedudukan seorang wapres tak dapat dipisahkan dengan Presiden sebagai satu kesatuan pasangan jabatan yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Kedudukan wapres pun jauh lebih tinggi dan penting dari jabatan menteri. Berdasarkan Undang-Undang 1945, tugas dan wewenang wapres ialah membantu Presiden dalam melakukan kewajibannya. Menggantikan Presiden sampai habis waktu jika Presiden meninggal dunia, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan yang telah ditentukan. Memperhatikan secara khusus, menampung masalah yang perlu penanganan menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat. Melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan departemen, lembaga dan departemen, dalam hal ini Inspektur Jenderal dari departemen yang bersangkutan atau deputi pengawasan dari lembaga dan departemen yang bersangkutan. Jika melihat tugas dan wewenang, jabatan wapres tentunya memiliki peran yang sama pentingnya seperti Presiden. Lantas apa kira-kira tantangan yang kemungkinan akan dihadapi Gibran sebagai wapres? Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Wasisto Raharjo Jati, Senin 21 Oktober mengungkapkan, pengalaman Gibran sebagai wali kota Surakarta sedikit banyak akan membantu proses transisi sebagai wapres. Berbagai capaian saat Gibran menjabat sebagai pejabat publik itu diharapkan bisa diaplikasikan ke level nasional. Namun Wasisto menilai, tidak adanya sosok ayahnya, yakni Presiden ke-7 Joko Widodo di pemerintahan, menjadi tantangan tersendiri bagi Gibran. Suka tidak suka, selama ini ada dukungan politik yang diberikan ayahnya saat menjabat sebagai presiden. Ditambah lagi, Gibran tidak punya dukungan parpol. Sebagai seorang politisi, bahwa sebagai seorang pejabat publik, tentu harus bisa berdikari secara politik ya, untuk bisa menyukseskan program pemerintahan tahun ini atau dan 5 tahun ke depan, supaya merubah persepsi publik soal itu. Karena kalau misalnya masih dibayang-bayang itu, tentu akan menjadi beban moral tersendiri bagi wapres baru ini, karena orang sudah terlanjur melabel, dan inilah yang akan menjadi pembuktian dari wapres baru ini. Apakah akan sejajar atau mungkin juga menjadi partner yang seimbang bagi Presiden Prabowo, atau justru yang kita lihat di pemerintahan berikutnya bahwa wapres lebih banyak menjalankan fungsi seremonial dari Presiden kalau berhalangan. Adapun Gibran mengantongi citra positif sebagai wapres seperti terekam dalam survei Bank Kompas pada September 2024. Saat itu tercatat, 71,1% responden menilai Gibran memiliki citra baik. Angka yang dominan ini menjadi modal bagi Gibran untuk ikut menjalankan roda pemerintahan 5 tahun ke depan. Harapan publik terhadap sosok Gibran merupakan hal yang wajar, apalagi sosok Gibran dianggap sebagai perwakilan anak-anak muda di Indonesia. Di sisi lain, Indonesia menghadapi tantangan yang cukup berat, seperti kebutuhan penyediaan lapangan kerja, perekonomian yang tengah lesu, sampai ketahanan pangan. Tak heran jika publik berharap banyak terhadap kepemimpinan Gibran sebagai wapres. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Mampukah Gibran menjawab tantangan selama menjabat sebagai wapres?